huwa ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Di mana ilmu bermanfaat ini ilmu yang diamalkan juga disampaikan. Ini ilmu yang bermanfaat. Karena jangan sampai kita ngaji dari muda sampai tua, dari anak-anak sampai kakek-kakek, tapi ilmu maka gak ada yang nyangkut. Kadang-kadang minum masih tangan kiri, kencing masih berdiri, dan ilmunya kagak pernah disampaikan. Ini kan ilmu gak manfaat namanya. Jadi ilmu yang manfaat ini walaupun cuma sedikit diamalkan dan disampaikan, itulah ilmu yang pahalanya akan mengalir terus. Misalnya kita dapat satu ilmu dari pengajian, kita sampaikan ke saudara, kita sampaikan ke keluarga, kita sampaikan ke siapa, ilmu itu diamalkan, pahalanya mengalir pada kita. Itulah pentingnya kita menyampaikan daripada ilmu yang kita punya. Nah makanya Pak, yang paling mudah praktek ilmu manfaat ini yaitu kita banyak ngajak. Kita banyak dakwah, ngajak orang. Kalau nggak bisa bagaimana? Bisalah ikut rombongan jamaah tabligh. Ikut rombongan jamaah tabligh itu kan kemana-mana ngajak orang sholat, ngajak orang ke masjid, ngajak orang pikir agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemana dia ngajak orang pahalanya ngalir. Makanya orang yang biasa ngajak, orang yang biasa dakwah itu besok ada satu ulama mengatakan gini, orang yang biasa ngajak besok akan bingung di akhirat. Lihat catatannya, kenapa dia nggak pernah haji, kenapa ini ada pahala haji sampai 7 kali. Dia nggak pernah hafal Quran, kenapa ada pahala Quran sampai 10 kali. Dia nggak bangun masjid, kenapa ada pahala bangun masjid. Yang jelas orang ini bingung. Maka bertanya kepada malaikat, apa kata malaikat? Ini benar punya kamu. Memang kamu dulu nggak pernah naik haji, kamu nggak pernah hafal Quran, dan kamu nggak pernah bangun masjid karena kakak punya duit. Tapi dulu pernah ada seorang preman habis mabok nyungsep di solokan. Itu kamu tolong. Kemudian kamu ajak ke masjid, kamu ajak bicara agama, kamu kenalkan kepada akhirat, bahwasanya dunia sementara, akhirat selamanya. Kemudian preman ini tobat, maka preman ini pahalanya ngalir sama kamu. Preman ini haji, pahalanya ngalir sama kamu. Preman ini punya anak, hafal Quran, ngalir pahalanya sama kamu. Preman ini ngajak dapat 1000 orang selama hidupnya, ngalir sama kamu. Pendek kata, pahala-pahala dari kamu ngajak tadi semuanya mengalir sama kamu. Inilah pentingnya kita mengajak. Makanya misalnya kita mau ke masjid, makanya ke masjid itu Pak, sunnahnya itu kita berangkat pulang dengan jalan berbeda, biar besok semakin banyak saksi. Nggak apa-apa agak jauhan muter, setiap langkah dinaikkan derajat, setiap langkah diampunin dosa. Dan kalau kita berangkatnya muter agak jauhan, di situ kita ada kesempatan untuk ngajak orang. Misalnya udah waktu sholat masuk, tiba-tiba teman kita kelihatan masih belum siap-siap, kita ajak sama-sama, pahalanya ngalir kepada kita. Ada teman kita yang sudah mau masuk maghrib masih pakai kolor, belum ngapa-ngapain, kita ajak, ngalir kepada kita. Lah pendek kata, kalau hal yang semacam itu dilaksanakan, maka lama-lama masjid ini akan dipenuhi oleh jamaah. Bahkan bisa jadi orang kampung semuanya yang laki-laki akan masuk ke dalam masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kampung ini mengamalkan saling mengajak. Coba bayangkan, misalnya ada 50 orang yang aktif. 50 orang ini sebelum adzan berkumandang sudah berangkat. Paling enggak 10 menit sebelum masuk sudah berangkat.
dan lewatnya muter agak jauhan. Setiap ada orang diajak, setiap ada orang diingetin, setiap ada orang bagaimana diingatkan pentingnya sholat berjamaah. Sehingga kalau demikian berarti dalam satu waktu itu sudah ada kegiatan 50 orang dakwah di kampung itu. Nah, dengan kegiatan dakwah yang semacam itu, itulah yang akan menarik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin boleh jadi yang kita ajak nggak mau ke masjid, tapi orang yang nggak pernah kita ajak, itulah yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab daripada yang namanya gerakan. Makanya yang namanya gerakan dakwah, Pak, kita nggak usah lihat hasil. Kenapa? Karena kalau lihat hasil pasti kecewa. Jadi gerakan dakwah jangan lihat hasil. Kalau lihat hasil pasti kecewa. Lalu siapa yang kita lihat? Yang kita lihat Allah. Ini adalah perintah Allah ngajak. Ya contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini ngajak 950 tahun. Yang ikut cuma sekitar 82 orang saja. 12 tahun sekali baru dapat 1 orang. Tapi Nabi Nuh gagal. Enggak gagal Nabi Nuh, kenapa? Karena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bergeraknya, bukan sejauh mana pengikutnya. Artinya apa? Kalau kita ngajak terus supaya kita nggak putus asa, jangan lihat hasil, yang kita lihat Allah. Tapi kalau kita lihat hasil pasti kecewa. Saya sudah tiap hari keliling, tiap hari ke tetangga, tiap hari ngajak, nggak pernah ada yang mau ikut. Sehingga kita kecewa kita. Kalau sudah kecewa, udah putus asa, berhenti kita. Padahal yang namanya ngajak, yang namanya dakwah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada hasil nggak ada hasil, itu terserah Allah. Kan dakwah ngajak ini, Pak, ibaratnya kan seorang petani nebar benih. Yang namanya tugasnya petani udah sebar aja benih. Yang menumbuhkan siapa? Yang menumbuhkan Allah. Yang menumbuhkan bukan petani, bukan Allah yang menumbuhkan. Dan petani nggak tahu benih mana yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tugas petani ini hanya menabur benih saja. Itulah ibaratnya kita ngajak orang, kita buat gerakan dakwah, udah kita bergerak saja dan kita nggak usah lihat hasil. Kenapa? Kalau lihat hasil kita nanti akan kecewa. Kalau sudah kecewa, kita akan berhenti untuk ngajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berhenti ngajak orang kepada Allah, nggak ada gerakan di suatu masjid, maka semakin hari masjid semakin sepi. Semakin hari semakin ditinggalkan oleh jamaahnya. Kalau sudah seperti itu, boleh jadi 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, masjid akan berubah menjadi kontrakan. Kenapa? Yang sudah biasa ke masjid sudah pada meninggal dunia.